Ibu ini kerasukan iblis Aswala dan tengah mengubur anaknya secara hidup-hidup. Beberapa saat kemudian datanglah Ustadz Kodrat dan melihat ibu itu tengah mengubur sesuatu. Lalu disusul dengan Asya anak ibu itu dan menanyakan keberadaan Alif. Kemudian ibu yang kerasukan iblis Aswala pun mengatakan sesuatu kepada Ustadz Kodrat. Berulang kali aku gagal membunuhmu. Gagal meruntuhkan imanmu. Tapi tidak hari ini. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Lalu Ustadz Kodrat pun bertanya di mana keberadaan Alif kepada iblis yang merasuki ibu itu. Lalu dia pun menjawab, Alif yang mana? Yang dulu aku patahkan lehernya. Atau Alif yang barusan aku kubur hidup-hidup? Lalu Ustadz Kodrat pun mengeluarkan tasbih dari sakunya dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian iblis yang merasuki ibu itu pun mulai menyerang Ustadz Kodrat. Untungnya Ustadz Kodrat pun berhasil memegang kepala ibu itu. Ustadz Kodrat pun dengan lantang membacakan ayat-ayat ruqyah. Namun sepertinya iblis Aswala terlalu kuat untuk ditaklukkan, sehingga Ustadz Kodrat pun mulai sulit untuk melanjutkan bacaannya. Iblis itu pun dengan sengaja mengecohkan bacaan Ustadz Kodrat. Tiba-tiba saja iblis itu mulai merayap dan tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut. Ustadz Kodrat pun mencari keberadaan iblis itu. Tiba-tiba ada tetesan air liur yang jatuh ke tubuhnya. Iblis Aswala pun langsung menyerang Ustadz Kodrat dari atas. Sekuat tenaga Ustadz Kodrat berusaha untuk memegang kepala wanita itu. Iblis yang merasuki wanita itu berusaha untuk menggigit Ustadz Kodrat. Tenaga Ustadz Kodrat pun mulai melemah. Lalu Asya bangkit berniat ingin membantunya. Namun tubuh Asya pun dihempaskan oleh iblis tersebut. Di saat kekuatannya mulai melemah, Ustadz Kodrat pun berhasil memegang kepala wanita itu. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Kodrat mulai membacakan ayat-ayat ruqyah lagi. Lalu iblis itu pun mencekik Ustadz Kodrat. Iblis itu pun berteriak sekencang-kencangnya untuk mengecohkan bacaan Ustadz Kodrat. Dan teriakannya itu berhasil menghancurkan tasbih yang dipegang Ustadz Kodrat. Pertarungan di antara keduanya pun semakin panas sehingga tubuh mereka pun melayang ke udara. Tubuh keduanya pun terhempas jatuh ke tanah dan akhirnya iblis Aswala berhasil dikeluarkan.